Tema Devonian Day yang diusung pada tahun ini adalah kita sahabat Devonian berjalan dan bergerak bersama Yesus. Tema yang cukup menarik, tapi apa artinya? Paus Fransiskus dalam berbagai pidatonya mengajak kita kembali sadar akan tugas utama gereja, yaitu mewartakan Injil. Setiap dari kita memiliki kualitas Yesus Kristus sendiri sebagai imam, nabi, dan raja dalam kebersamaan sebagai umat Allah. Setiap pribadi menjadi subjek yang penting untuk saling mendengarkan, saling mendukung, dan saling membantu dalam berjalan bersama demi terwujudnya misi Injili Gereja. Kita, Devonian, digerakkan oleh hati kudus Yesus untuk membangun persaudaraan. Banyak orang yang depresi, miskin, dan tersingkir, dan kita diundang untuk membantu mereka semua. Nilai dasar iman kita adalah kita semua dipanggil untuk sukacita. Kita semua punya Allah yang peduli. Dan selanjutnya, itulah yang menjadi tugas kita pula bagi sesama kita, yaitu saling peduli satu sama lain. Marilah kita sejenak melihat apa yang ditawarkan pada Devonian Day pada tahun ini. Selamat menyaksikan. Halo Frendy. Halo Romo. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Wah, lancar ini Romo. Mau nanam kacang panjang. Kacang panjang. Iya Romo. Baguslah kalau begitu. Lalu bagaimana kamu? Capek? Aduh, lumayan lah Romo. Ternyata jadi petani itu susah juga Romo. Saya bisa membayangkan tuh petani yang di luar sana tiap hari macul, pasti lelah Romo. Ya friend, kamu benar friend. Ya seandainya kalau kamu hidup di luar sana, itu ada kemungkinan bahwa kamu akan menjadi pribadi yang malas dan pasti akan bergantung terus pada orang tua. Kamu akan terus hidup ya meminta kepada orang tua, dan pasti orang tuamu akan selalu memikirkan kamu dan akan terus bekerja keras. Makanya kamu harus bersyukur karena kamu bisa di tempat ini, bisa merasakan apa yang orang tua merasakan di rumah. Iya juga ya Romo. Teman saya pernah cerita tuh seperti yang dikatakan Romo. Ceritanya tuh begini. Namaku adalah Elvan. Hampir setiap hari aku selalu rajin membereskan rumah, mulai dari memberi makan ternak, yaitu ada ayam, ada kambing, ada juga marmut, dan yang terakhir adalah ikan. Saya merasa senang karena punya pemeliharaan ternak yang saya miliki. Selain itu,
ayah juga merasa senang dengan diriku. Ia selalu mengatakan bahwa ayah bangga punya anak sepertimu. Begitupun orang lain. Orang tuamu pasti bangga punya anak seperti kamu. Namun setelah aku bertumbuh dewasa, sikapku berubah. Aku selalu mencari kesenangan sendiri. Bangun selalu kesiangan. Tidak pernah lagi membantu orang tua. Belajar hanya berfokus pada handphone dan bermain game. Dan bahkan orang tua sampai mengatakan kepadaku, "Nak, kenapa setelah kamu bertumbuh dewasa sikapmu berubah seperti itu?" Dan ketika dinasehati, aku selalu membantah perintah orang tua, sehingga orang tua mengalami depresi. Nah, begitu Romo ceritanya. Saya bisa membayangkan seandainya anak-anak di luar sana banyak yang begitu, pasti orang tuanya stres, Romo, depresi bahkan. Iya benar, friend. Nah, itu kamu sudah tahu peristiwa seperti itu. Jadi, sebagai bagian dari anggota Dehonian, menurutmu apa yang akan kamu berbuat terhadap anak-anak seperti itu? Kalau saya sih, Romo, saya ingin berbagi semangat Dehonian itu, Romo. Semangat kita, Lokoresa, love, compassion, readiness, and sacrifice. Ya benar. Yang artinya, Romo, mencintai, bela rasa, berkorban, dan siap sedia. Nah, itu saya ingin berbagi semangat itu kepada teman-teman di dalam acara misalkan sekolah minggu, Romo, atau temu remaka kalau misalkan kita punya kesempatan mengadakan itu. Wow, kamu benar sekali, friend. Kita sebagai anggota Dehonian yang digerakkan oleh semangat hati kudus Yesus, itu harus mewujudkan cinta kasih Allah yang penuh sukacita kepada semua orang. Kita harus menciptakan hidup yang solidaritas dan keadilan demi hadirnya hati kudus Yesus di dalam masyarakat, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Nah, kita itu hadir sebagai Dehonian juga harus berperan membantu mereka semua yang lemah dan tersingkir, karena kita semua dipanggil untuk hidup sukacita. Nah, makanya kita yakin bahwa kita itu punya Allah yang peduli terhadap kita. Tetapi kita harus menempatkan itu sebagai tugas kita untuk peduli kepada orang lain. Caranya adalah dengan kita saling mendengarkan, mendukung, dan saling mencintai. Nah, begitu, friend. Hanya kita hidup itu dibatasi oleh waktu yang akan berakhir dan selesai. Maka cintailah waktu itu untuk berbuat baik selalu. Perjalanan waktu akan membuat orang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka lakukanlah perbuatan baikmu sebelum waktu akan berakhir. Kalau bukan kamu, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan melakukannya? Maka ingatlah itu dan selalu menjadi Dehonian yang sejati. Iya, Romo, terima kasih banyak, Romo, atas kata-kata Romo tadi. Itu sungguh memotivasi saya supaya saya makin peduli dengan orang-orang yang lemah. Saya ingin membagikan sukacita kepada orang-orang banyak, Romo. Wah, kayaknya sudah setengah 12 loh, Romo. Teman-teman sudah beres-beres tuh. Wah, ya juga itu, friend. Sudah, kalau begitu kamu lanjut beres-beres dulu. Romo mau siap-siap dulu. Romo duluan ke kapel. Oh iya, Romo. Oh iya, terima kasih.
biar aku sama Yesus. Kau dan aku satu di dalam Yesus, satu hati satu cinta. Eratkan hubunganmu, gapai impian. Ayo maju, ayo terus.